Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid, biasa dipanggil Farid, dengan NIM 23130109192. Baiklah, saya akan menjelaskan tugas metodologi penelitian, yaitu ujian tengah semester. Metodologi penelitian mengangkat atau mencari proposal skripsi dari cutting Fakultas Syariah dengan judul penetapan perkara wali adhal di Pengadilan Agama Lubuk-Basum. Maksud dari judul ini adalah ingin melihat apa saja faktor dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Lubuk-Basum menetapkan wali adhal dalam perkara pernikahan. Wali adhal adalah seorang yang mempunyai hak untuk pernikahan wanita yang di bawah perwaliannya atau bertindak atas nama mempelai wanita dalam akad nikah. Dan ada pula latar belakangnya atau isi poinnya, yaitu pengertian wali pernikahan. Pengertian wali pernikahan secara bahasa yaitu wali dapat diartikan sebagai perlindungan, pertolongan, kekuasaan, dan kekuatan. Umumnya yang dimaksud wali nikah adalah seorang yang karena kedudukannya berhak bertindak atas nama orang lain. Yang kedua yaitu dasar hukum wali yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Hadis yang menjelaskan mengenai wali dalam pernikahan sebagaimana hadis Nabi dari Abu Burdah bin Abu Musa menurut riwayat Ahmad yang berbunyi la nakaha al-abuli, yang artinya tidak boleh nikah tanpa wali. Yang poin nomor 3, macam-macam wali dalam pernikahan. Macam-macam wali dalam pernikahan itu wali nasab, wali akrab, wali abad. Ada beberapa pandangan berbagai mazhab terkait wali akrab dan wali abad ini. Di antaranya itu mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, dan mazhab Hambali. Dan tidak dilanjutkan itu macam-macamnya wali hakim, wali mutik, dan wali mujir, wali adhal. Poin yang nomor 4 itu pengertian wali adhal. Pengertian wali adhal secara istilah, wali adhal adalah wali yang enggan atau menolak untuk menikahkan pernikahan antara seorang perempuan. Maka yang berhak untuk menikahkan pernikahan antara seorang perempuan dan laki-laki sekufu adalah wali hakim. Adapun pengertiannya secara bahasa yaitu memiliki arti menekan, membatasi, menghambat, dan menghalangi. Poin yang kelima yaitu kedudukan wali adhal dalam perkawinan. Kedudukan wali dalam sebuah pernikahan sangat penting, sebagaimana yang berhak untuk menikahkan adalah wali nasab, namun ada beberapa dari wali nasab seorang perempuan yang menolak, bahkan enggan untuk menikahkannya, baik dengan alasan syar'i atau tidak. Dan poin ke-6 yaitu kafaah dalam pernikahan. Kafaah dalam perkawinan memiliki makna bahwa seorang perempuan harus setara atau sebanding dengan seorang laki. Seorang wali tidak boleh menikahkan seorang perempuan dengan laki-laki yang tidak kafaah atau tidak sekufu. Kata kafaah berasal dari bahasa kafaah yang memiliki arti setara. Saya akan menjelaskan pengurusan masalahnya, yaitu perumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana penetapan perkara wali adhal di Pengadilan Agama Lubuk-Basum. Dan ada pula pertanyaan penelitiannya, bagaimana pertimbangan hukum dalam penetapan perkara wali adhal di Pengadilan Agama Lubuk-Basum, dan bagaimana tinjauan terhadap fikih penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Lubuk-Basum. Tujuan penelitiannya
Tujuan penelitian untuk menganalisa pertimbangan hukum hakim dan penetapan perkara waliat hal di Pengadilan Agama Lubuk dan untuk menganalisis tinjauan fikih terhadap penetapan waliat hal di Pengadilan Agama Lubuk. Selanjutnya, signifikan penelitian. Penelitian ini penting dilakukan untuk mendorong rasa ingin tahu dia dan membuka wawasan terhadap suatu masalah bagi penulisan. Dan penelitian ini sangat penting dilakukan untuk suatu masalah bagi penulis. Dan penelitian ini sangat penting dilakukan untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi orang awam tentang bidang hukum dalam pernikahan. Selanjutnya, studi literatur. Adapun studi sesuai dalam penelitian ini adalah: pertama, Sakinah Aisyah Tami dalam deskripsinya berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Waliat Hal di Kawa Wonoporingo, Kabupaten Bekolagon, jelaskan bahwa kewenangan seorang wali dalam menikahkan anak perempuannya disebabkan kepercayaan adat yang masih diyakini masyarakat di sekitarnya. Dan ada pula landasan teori. Landasan teori waliat hal adalah wali yang enggan menolak bahkan tidak mau menikahkan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya sendiri. Permohonan waliat hal ini digunakan Pengadilan Agama untuk merujuk kepada wali hakim menikahkan perempuan tersebut akibat wali nasabnya tidak bersedia untuk menikahkannya. Dan metode penelitiannya kualitatif, merupakan metode penelitian mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang tidak berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu metode penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku jurnal relevansinya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang proses penelitian untuk meneliti atau mengkaji tentang hukum norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, dan teori hukum untuk menelaah masalah-masalah yang diteliti. Sumber datanya adalah, dalam penelitian ini kepustakaan data yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum yang digunakan dapat diperinci sebagai berikut. Bahan hukum primer. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah penetapan Pengadilan Agama Lubuk Basum. Bahan sekunder hukum. Bahan sekundernya merupakan bahan hukum yang terdiri dari buku hukum, jurnal, pandangan para ahli hukum, hasil penelitian hukum. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan penelitian adalah buku-buku fikih dan jurnal terkait wali. Teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang digunakan adalah teknik studi dokumen. Teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian normatif adalah menggunakan teknik atau metode analisis
yang bersifat kualitatif yang dilakukan dengan cara interpretasi terhadap bahan-bahan hukum yang sudah diolah. Metode ini bertujuan untuk menafsirkan hukum apakah terhadap bahan hukum tersebut, khususnya bahan hukum primer, terdapat kekosongan norma hukum, bahkan norma hukum yang kabur. Menurut Miles dan Huberman, adapun teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah sebagai berikut: kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kondensasi data adalah proses pemilihan atau penyederhanaan atau pemfokusan data yang muncul agar membuat data menjadi lebih kuat. Penyajian data. Secara umum, penyajian data atau data display merupakan suatu kesimpulan atau suatu kumpulan informasi yang tersusun. Dari informasi tersebut itu memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dari verifikasi. Dari awal dilakukan pengumpulan data, analisis kualitatif menafsirkan dari berbagai hal dengan mencatat pola-pola penjelasannya atau alur sebab akibat dari pernyataan memiliki arti penuh dan utuh. Kesimpulannya dari diverifikasi saat menganalisis sebab makna yang muncul dari data yang harus diuji atau untuk mengetahui masuk akalnya dan kebohongan. Baiklah, dan daftar pustakanya itu dari Aziz Rizen 2018 Fikih Keluarga terlengkap Yogyakarta Laksana, Arisman 2010 Fikih Munakahat Yogyakarta Kali Media, dan At-Tamini Nazafah 2010 Fikih Munakahat Bogor.